Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi tentang anatomi dan fisiologi sistem saraf. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan nama anggota dari kelompok 3. 1. Lili Nurul Sakinah. 2. Lismenia Hasanah. 3. Muhammad Dimas Hilda Baihaqi. 4. Muhammad Ahdan Falah. 5. Muhammad Farhan Al-Muhiroh. 6. Mutiara Fitroh. 7. Nabila Ajeng Permata Putri. 8. Nandinita Risa Nur Alia. 9. Nola Meilia Rosa. Anatomi sistem saraf. Sistem saraf manusia terdiri atas saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat meliputi otak atau enecephalon dan sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Sementara saraf tepi meliputi saraf sadar dan saraf tidak sadar atau otonom. A. Saraf pusat. Sistem saraf pusat terdiri atas otak, sumsum telanjutan, dan sumsum tulang belakang yang mempunyai beragam pusat dengan fungsi yang berbeda-beda. Otak. Otak merupakan organ yang bekerja mengkoordinasikan seluruh yang terjadi di dalam tubuh manusia seperti kepribadian, metabolisme, tekanan darah, hormon, dan ingatan. Otak berbentuk seperti gumpalan jeli, berkerut-kerut dan berwarna abu-abu sampai merah muda. Otak manusia memiliki berat 1,5 kg, volume sekitar 1350 cc, dan terdiri atas 100 juta sel saraf atau neuron. Otak diselimuti oleh selaput otak yang disebut meninges. Selaput otak terdiri atas 3 lapisan berikut ini. A. Lapisan durameter atau melindungi jaringan halus dari otak dan sumsum tulang belakang. B. Lapisan piameter atau melindungi otak secara langsung. C. Lapisan arachnoid atau melindungi otak dan sumsum tulang belakang dari guncangan. Otak manusia terdiri atas otak besar atau cerebrum berfungsi untuk mengatur semua aktivitas mental. Belahan otak besar dibagi menjadi 4 lobus. 1. Frontal atau menstimuli pergerakan otot yang bertanggung jawab untuk proses berpikir. 2. Parietal atau merupakan sensasi perabaan, tekanan, dan sedikit menerima temperatur. 3. Occipital atau mengandung area visual yang menerima sensasi air mata. Temporal atau mengandung area auditor yang menerima sensasi dari telinga. Otak besar tersusun atas 2 lapisan, yaitu 1. Lapisan luar atau korteks berwarna kelabu disebut substansia grisea. 2. Lapisan dalam atau medula yang berwarna putih disebut substansia alba, berfungsi sebagai peredam sekaligus berguna untuk mempercepat pengiriman rangsang atau impuls. Belahan otak besar terdapat otak depan yang terdiri atas 3 bagian berikut ini. 1. Talamus, 2. Hipotalamus, 3. Infundibulum. Otak kecil atau cerebrum berfungsi untuk mengatur perkembangan keterampilan motorik, baik motorik kasar maupun motorik halus. Otak tengah atau mesencephalon berfungsi untuk mengatur gerak tubuh dan kesadaran. Sumsum lanjutan atau medula oblongata berfungsi untuk mengantar impul yang datang dari sumsum tulang belakang menuju ke otak. 2. Sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Fungsi utama sumsum tulang belakang medula spinalis diantaranya sebagai berikut. Sebagai penghubung impul dari otak ke otak. Memberi kemungkinan jalan terpendek pada gerak refleks. Saraf tepi. Sistem saraf tepi merupakan sistem saraf yang menghubungkan organ tubuh dengan sistem saraf pusat. Saraf kranial berfungsi membawa sinyal dari otak atau ke otak. Sementara itu, saraf kranial mengkoordinasi kerja mata, hidup, dan telinga. Sementara itu, saraf spinal membawa sinyal dari atau ke sumsum tulang belakang. Saraf tepi dibagi menjadi 2, yaitu sistem aferen atau sistem yang mengandung sel saraf yang mengantar informasi dari sistem saraf pusat ke otot dan kelenjar. Dan sistem aferen berfungsi untuk mengandung sel saraf yang mengantarkan informasi dari reseptor ke saraf pusat. Sistem saraf tepi dapat dibagi menjadi 2, yaitu 1. Sistem saraf sadar atau sistem somatik berfungsi untuk mengontrol aktivitas yang kerjanya diatur oleh otak. Sistem saraf somatik tersusun atas saraf otak atau kranial. Saraf otak yaitu saraf-saraf yang keluar dari otak.
Saraf otak terdiri atas 12 pasang serabut saraf otak. 1. Olfaktorius, opticus, oculomotoris, trochlearis, trigmenus, adducens, facialis, auditorius, glossopharyngeus, vagus, accessorius, hypoglossus. 2. Saraf sumsum tulang belakang atau spinal. Sistem saraf yang terdapat pada sumsum tulang belakang berjumlah 31 pasang saraf yang terbagi sepanjang medula spinalis. Saraf sumsum tulang belakang terdiri atas 8 pasang saraf leher yang menuju kulit kepala leher dan otot tangan, 12 pasang saraf punggung yang menuju organ-organ dalam, 5 pasang saraf pinggung yang menuju paha, 5 pasang saraf pinggul yang menuju otot betis, kaki, dan jari kaki. 1 pasang saraf ekor yang menuju sekitar tulang ekor. Plexus terbagi menjadi 3 buah sebagai berikut. 1. Plexus cervicalis berfungsi gabungan urat saraf leher yang mempengaruhi bagian leher, bahu, dan diafragma. 2. Plexus brachialis gabungan urat saraf lengan atas yang mempengaruhi bagian tangan. 3. Plexus lumbosacralis gabungan urat saraf punggung dan pinggang yang mempengaruhi bagian pinggal dan kaki. 2. Saraf tak sadar. Sistem saraf sadar merupakan gabungan dari neuron sensorik dan motorik. Sistem saraf tak sadar dibedakan menjadi dua, yaitu saraf simpatik dan saraf parasimpatik. Saraf simpatik. Saraf simpatik berpangkal pada sumsum tulang belakang di daerah leher dan di daerah pinggung sehingga disebut juga saraf thoracolumbar. Saraf simpatik mempunyai ganglion yang terbesar di daerah-daerah berikut. 1. Daerah leher 3 pasang ganglion servikal. 2. Daerah dada 11 pasang ganglion torakal. 3. Daerah pinggang 4 pasang ganglion lumbal. 4. Daerah pelvis 4 pasang ganglion sakral. 5. Daerah koksis 1 pasang ganglion koksis. Saraf parasimpatik. Saraf parasimpatik merupakan saraf yang keluar dari daerah otak. Sistem saraf parasimpatik terdiri atas 4 saraf otak, yaitu saraf okulomotorik, fakial, glossopharyng, dan vagus. Saraf parasimpatik berpangkal pada sumsum lanjutan dan ada yang berpangkal pada sakrum. 2. Neuron sistem saraf pusat. Neuron merupakan unit fungsional sistem saraf yang diususkan untuk menghantarkan dan mengirimkan sinyal dalam tubuh dari satu lokasi ke lokasi yang lain. Neuron memiliki ciri khusus berupa penjuluran yang mirip syarat yang disebut prosesus. A. Badan sel merupakan bagian yang berfungsi sebagai tempat metabolisme sel saraf. B. Dendrit merupakan serabut pendek dan bercabang-cabang yang merupakan penjuluran badan sel. Dendrit berfungsi menerima dan mengantarkan rangsangan dari luar ke badan sel saraf. C. Neurit atau akson merupakan penjuluran yang panjang dari badan sel yang mengandung struktur benang-benang halus yang disebut mikrofibril dan neurofibril yang berfungsi menjaga bentuk dan kepadatan sel saraf. 3. Pembagian sensorik sistem saraf revibor sensorik. Sel saraf sensorik atau saraf aferen adalah neuron yang berfungsi menerima rangsangan seperti cahaya, panas, tekanan, dan zat-zat kimiawi. Sel saraf sensorik akan menghantarkan rangsangan dari reseptor atau alat indera ke saraf pusat yaitu otak dan sumsum tulang belakang. Pada saraf otak atau kranial, terdapat beberapa saraf yang bersifat sensorik, antara lain sebagai berikut. 1. Olfaktorius, sifatnya sensorik dan mensarafi hidung, membawa rangsangan aroma atau bau-bauan dari rongga hidung ke otak. 2. Opticus, sifatnya sensorik, fungsinya mensarafi bola mata dan membawa rangsangan penglihatan ke otak. 3. Trigeminus, sifatnya sensorik motorik dan merupakan saraf terbesar yang mempunyai 2 buah akar saraf besar yang mengandung serabut saraf penggerak. 4. Facialis, sifatnya sensorik dan motorik. Serabut-serabut motorisnya berfungsi mensarafi otot-otot lidah dan selaput lendir rongga mulut. 5. Auditorius, sifatnya sensorik, fungsinya mensarafi alat pendengar, membawa rangsangan dari pendengaran dan dari telinga ke otak. 6. Glossopharyngeus, sifatnya sensorik dan motorik, serta mensarafi tonsil dan lidah. 7. Vagus,
sifatnya sensorik dan motorik yang berfungsi sebagai saraf perasa. Kemudian, secara anatomis, ada 3 jalur sensorik yang utama, yaitu A. Leminus medialis columna dorsalis. Jalur sensorik ini merupakan penghantar impuls sensorik berupa rasa raba, tekanan pada bagian dalam tubuh, getaran, sensasi posisi sendi, dan diskriminasi sensorik. B. Tractus spinothalamicus. Traktus ini merupakan transmisi rasa panas, dingin, nyeri, gatal, serta merupakan jalur alternatif untuk rasa raba yang sifatnya kasar. C. Tractus trigeminothalamicus. Jalur Tractus trigeminothalamicus membawa informasi dari distribusi saraf trigeminus. Berbagai jenis neuron sensorik memiliki reseptor sensorik berbeda yang merespon berbagai jenis rangsangan. Reseptor yang menerima rangsangan disebut indera. Indera yang dimiliki manusia ada 5, yaitu 1. Indera peraba. Indera peraba dan perasa disebut tangoreseptor. Indera ini terdapat di kulit. Beberapa di antaranya merupakan ujung urat saraf yang bebas. 2. Indera pengecap. Indera pengecap ada pada lidah manusia. Bagian lidah yang mampu merasakan asin ada di bagian depan, rasa manis di bagian tepi, rasa asam di tepi bagian belakang, dan rasa pahit di bagian tengah belakang. Gangguan yang dapat mengurangi kecap rasa dapat dialami oleh orang yang sakit saraf, sakit epilepsi atau ayan, dan sewaktu hamil. Yang ketiga, indera pembau. Indera pembau terdapat di hidung, pada lapisan selaput lendir. Indera ini mampu menerima rangsang berupa bau atau olfaksi oleh sel pembau. Indera pembau dapat membantu indera pengecap menaikkan selera makan. Yang keempat, indera pendengaran atau keseimbangan. Indera pendengaran atau keseimbangan terdapat di telinga. Keduanya terdapat di bagian dalam. Telinga terdiri atas 3 bagian, yaitu telinga bagian luar, bagian tengah, dan bagian dalam. Getaran suara ditangkap oleh telinga bagian luar, menggetarkan gendang telinga atau membran timpani. Getaran ini oleh telinga bagian tengah akan diteruskan oleh tulang-tulang pendengaran yang berjumlah 3 buah, yaitu martil atau malleus, landasan atau incus, dan sanggurdi atau stapes. Kemudian getaran tersebut akan dikirim ke telinga bagian dalam atau yang biasa disebut dengan labirin. Labirin terdiri atas 2 bagian, yaitu labirin tulang dan labirin selaput. Di dalam labirin tulang terdapat serambi atau vestibulum, saluran gelung atau kanalis semisirkularis, dan rumah siput atau koklea. Di dalam koklea terdapat alat pendengar, yaitu di dalam alat korti. Manusia hanya dapat mendengar bunyi dari 20 sampai 20 ribu Hz. Yang kelima, indera penglihatan. Indera penglihatan terdapat pada mata manusia. Di bagian retina, cahaya akan diterima oleh saraf penglihatan. Kemudian, oleh saraf penglihatan, rangsangan cahaya atau impuls saraf tadi akan dibawa ke otak untuk diolah. Pada retina, terdapat ujung-ujung saraf penerima rangsang sinar atau fotoreseptor. Sel-sel fotoreseptor ada 2 macam, yaitu sel berbentuk batang atau bacillus dan sel berbentuk kerucut atau konus. Bacillus pada retina ada kurang lebih 125 juta, sedangkan konus ada kurang lebih 6.500.000. Konus mampu menerima sinar yang kuat dan berwarna. 4. Pembagian motorik efektor. Sel saraf motorik adalah neuron yang berfungsi mengirimkan perintah dari sistem saraf pusat ke efektor otot atau kelenjar. Sedangkan efektor adalah sel atau organ yang menghasilkan tangkapan terhadap rangsangan yang telah diantarkan oleh penghantar impuls. Pada saraf otak atau kranial, terdapat beberapa saraf yang bersifat motorik, antara lain sebagai berikut. 1. Okulomotoris, saraf yang bersifat motorik, mensarafi otot-otot penggerak bola mata. 2. Troklearis, saraf yang bersifat motorik dan mensarafi otot penggerak bola mata.
3. Trigeminus, saraf yang bersifat sensorik, motorik, dan saraf terbesar yang mempunyai 2 buah akar saraf besar yang mengandung serabut saraf penggerak. Adusen 4. Adusen, saraf yang bersifat motorik dan mensarafi bola mata. 5. Facialis, saraf yang bersifat sensorik dan motorik. Saraf ini berfungsi sebagai pengecap bagian ujung lidah. 6. Glossopharyngeus, saraf yang bersifat sensorik dan motorik serta mensarafi tonsil dan lidah. 7. Vagus, saraf yang bersifat sensorik dan motorik yang berfungsi sebagai saraf perasa. Vagus keluar dari sumsum penyambung dan terdapat di bawah saraf lidah tekak. 8. Accessorius, saraf yang bersifat motorik yang berfungsi sebagai saraf tambahan. 9. Hipoglossus, merupakan saraf yang bersifat motorik dan mensarafi otot-otot lidah. Dengan demikian saraf ini berfungsi sebagai saraf lidah. Proses informasi. Memori adalah kemampuan mental untuk menyimpan dan mengingat kembali sensasi, kesan, dan ide-ide. Terdapat beberapa proses yang terjadi sebelum suatu informasi tersimpan sebagai suatu ingatan, yaitu 1. Penyandian informasi atau encoding. Penyandian informasi merupakan proses memasukkan informasi dengan mengubah informasi tersebut menjadi sinyal yang dapat diproses oleh otak. 2. Penyimpanan atau storage. Penyimpanan merupakan proses mempertahankan informasi dalam suatu jangka waktu. Layaknya sebuah komputer, informasi yang diterima dapat disimpan dalam jangka waktu sementara atau dalam jangka waktu yang lebih lama. 3. Mengingat kembali. Mengingat kembali merupakan proses mengakses informasi yang telah disimpan untuk digunakan kembali. Proses penyimpanan data ini dapat berupa memori sensorik, memori jangka pendek, dan memori jangka panjang. Memori jangka pendek yang disebut juga sebagai memori primer atau working memory menyimpan informasi dalam jangka waktu sementara. Memori jangka panjang adalah tempat menyimpan pengetahuan dan keyakinan umum mereka tentang dunia, hal yang telah mereka pelajari di sekolah, dan ingatan mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan 1. Jenis pribadi. informasi. Otak akan memilih memori positif atau memori negatif. Memori yang positif akan tersimpan dan selanjutnya diolah menjadi memori intermediate, sedangkan memori negatif ketika otak menolak untuk menerima informasi tersebut. 3 faktor yang memberi label bahwa memori tersebut positif atau negatif adalah: A. Informasi untuk keselamatan hidup. Informasi yang penting untuk keselamatan hidup akan segera disimpan di memori jangka panjang, sehingga daya ingat akan sangat tinggi. B. Informasi yang membangkitkan emosi. Informasi yang punya muatan emosi semakin kuat, maka kemungkinan terekam di memori yang semakin tinggi. C. Informasi yang masuk akal dan mempunyai arti. Informasi yang mempunyai relevansi dengan pengalaman personal. 7. Daerah utama fungsi sistem saraf pusat, tingkat medula spinalis, tingkat otak bagian bawah, tingkat otak bagian atau tingkat korteks. A. Medula spinalis. Fungsinya membawa sinyal atau informasi dari otak ke otot atau organ tubuh tertentu. Informasi ini bisa disampaikan ke otot tangan, lengan, jari, tungkai, kaki, atau bagian tubuh lainnya untuk mengontrol gerak motorik. B. Tingkat otak bagian bawah. Fungsinya mengontrol dan mengoordinasikan gerakan, menjaga keseimbangan, serta mempertahankan postur tubuh. C. Korteks cerebri.
Fungsinya, lapisan jaringan saraf terluar dan mempunyai peranan dalam memori, perhatian, persepsi, pikiran, bahasa, dan kesadaran. Bagian serebri memiliki 6 lapisan horizontal. Masing-masing lapisan mempunyai komposisi sel saraf dan koneksinya yang berbeda. 8. Sinaps sistem saraf pusat. Pengertian saraf pusat adalah celah kecil di ujung neuron yang merupakan tempat di mana sel-sel saraf terhubung dengan sel-sel saraf lainnya. Sinapsis disebut sebagai sambungan saraf. Disinilah tempat transmisi impuls saraf listrik antara dua sel saraf atau neuron satu dengan lainnya, antara neuron dengan sel otot atau kelenjar. Hubungan sinaptik antara neuron dan sel otot disebut dengan sambungan neuromuskuler. Sinapsis terbentuk oleh terminal akson atau ujung selang saraf yang membengkak dan membentuk struktur seperti tombol. Terminal akson dipisahkan dari serat neuron berdekatan dengan ruang mikroskopis yang disebut celah sinaptik. Sinapsis adalah tempat menghubungkan ujung sel saraf dengan sel saraf lainnya. Ini merupakan kunci dari fungsi otak, terutama seputar ingatan. Ketika sinyal saraf mengalir pada neuron hingga ke ujungnya, sinyal berupa pengantar pesan kimiawi tersebut tidak bisa begitu saja melanjutkan ke sel saraf berikutnya. Disinilah sinapsis berfungsi menjadi tempat tahapan perpindahan impuls. Yang selanjutnya ada macam-macam sinaps. Ada 2 jenis utama sinapsis, yaitu sinapsis kimiawi dan sinapsis listrik. Berikut penjelasan mengenai keduanya. Yang pertama ada sinaps kimia, menggunakan bahan kimia yang disebut neurotransmitter untuk mengirimkan sinyal di sepanjang neuron dan memfasilitasi transmisi searah. Ruang antara dua neuron dalam sinaps kimia lebih besar dan dikenal sebagai celah sinaptik. Yang kedua ada sinaps listrik, menggunakan arus ion untuk mengirimkan sinyal di sepanjang neuron dan memfasilitasi transmisi di kedua arah. Neurotransmitter disebarkan dalam celah sinaptik sampai mereka menemukan reseptor spesifik mereka. Dua neuron dalam sinaps elektrik secara fisik terhubung satu sama lain melalui gap junction, karenanya ruangannya sangat kecil. 10. Anatomi fisiologi sinap. Komponen sinap: neuron, presinap, vesikel, neuron transmitter. A. Celah sinap 20-40 nm. B. Neuron prosinap reseptor. Jenis sinap: A. Aksodendritik, B. Aksoaksonik, C. Aksosomatik. Struktur preposinap: neuron presinap membentuk tonjolan, mengandung banyak mitokondria dan vesikel yang mengandung neurotransmitter. Ada 3 macam vesikel. A. Vesikel kecil dan bening mengandung asetikolin, glisin, GABA atau glutamat. B. Vesikel kecil dan padat mengandung katekolamin. C. Vesikel besar dan padat mengandung neuropeptida. 2. Neuron posinap. A. Terdapat sejumlah besar reseptor neurotransmitter yang berkelompok. B. Reseptor-reseptor dan saluran-saluran ion dipertahankan pada posisinya oleh protein pengikat. 11. Substansi kimia yang berfungsi sebagai transmitter sinaps. Neurotransmitter adalah senyawa kimiawi dalam tubuh yang bertugas untuk menyampaikan pesan antara satu sel saraf atau neuron ke sel saraf target. Sel-sel target ini dapat berada di otot,
berbagai kelenjar, dan bagian lain dalam tubuh. Beberapa neurotransmitter utama antara lain 1. Asam amino. Asam amino adalah senyawa organik yang memiliki gugus fungsi karboksil dan amina, serta rantai samping yang spesifik untuk setiap jenis asam amino. Asam amino pada neurotransmitter terdiri dari asam glutamat, asam aspartat, dan GABA. Asam glutamat merupakan asam amino yang bermuatan atau polar. Asam glutamat merangsang beberapa tipe saraf yang ada di lidah manusia. B. Asam aspartat merupakan asam amino penyusun protein. Asam aspartat bersifat asam dan dapat digolongkan sebagai asam karboksilat. Fungsinya diketahui sebagai pembangkit neurotransmisi di otak dan saraf otot. C. GABA, gamma aminobutyric acid, merupakan neurotransmitter dan hormon otak yang menghambat atau inhibitor reaksi-reaksi dan tanggapan neurologis yang tidak menguntungkan. 2. Dopamin. Dopamin merupakan salah satu senyawa kimia organik berasal dari keluarga katekolamin dan fenetilamina. Dopamin berfungsi sebagai hormon dan neurotransmitter serta mempunyai peran penting di dalam tubuh dan otak. 3. Asetilkolin. Asetilkolin merupakan salah satu jenis neurotransmitter atau zat kimia penghantar rangsangan saraf yang paling umum dikenal. Asetilkolin berperan dalam mentransmisikan sinyal atau rangsangan yang diterima untuk diteruskan di antara sel-sel saraf yang berdekatan atau pada sambungan neuromuskular. Selain itu, asetilkolin berperan dalam kontraksi otot, merangsang aktivitas beberapa hormon, mengendalikan detak jantung, serta berkontribusi dalam fungsi otak dan daya ingat. 4. Adrenalin. Adrenalis merupakan substansi kimia yang memainkan fungsi sebagai neurotransmitter sekaligus hormon yang memicu reaksi terhadap tekanan dan kecepatan gerak tubuh. Reaksi yang sering dirasakan adalah frekuensi detak jantung meningkat, keringat dingin, dan keterkejutan. 5. Serotonin. Serotonin merupakan neurotransmitter yang disintesiskan pada neuron-neuron serotonergis dalam sistem saraf pusat dan sel-sel enterokromafin dalam saluran pencernaan. Serotonin berperan dalam mengatur perasaan nyaman dan senang. Selain itu juga mengatur pembekuan darah, nafsu makan, aktivitas tidur, serta ritme sirkadian. 6. Oksitosin. Oksitosin dihasilkan dalam hipotalamus pada otak dan menjalankan fungsi neurotransmitter maupun hormon sekaligus. Oksitosin memainkan sejumlah peranan penting, seperti dalam mengenali lingkungan sosial, menjalin ikatan batin, dan reproduksi seksual. 12. Peristiwa listrik yang timbul selama eksitasi saraf. Peristiwa listrik pada sel saraf dalam tubuh manusia yaitu proses menghantarkan impuls atau rangsangan saraf. Pada saat sel saraf tidak sedang menghantarkan impuls, maka muatan positif dari Na+ akan melingkupi bagian luar dari membran sel. Kemudian pada kondisi tersebut, membran sel saraf untuk bagian paling luar yang memiliki muatan listrik positif, serta membran sel dalam memiliki muatan negatif, Cl-. Ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf yang lain, maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf yang selanjutnya. Kemudian, neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif atau Na+. Untuk masuk ke sel saraf selanjutnya, muatan ion positif Na+ akan masuk ke sel saraf melalui membran sel. Rangsangan listrik akan mengalir menuju ke ujung paling akhir dan sel saraf. Kemudian, ketika rangsangan sudah mencapai ujung sel saraf tersebut, ketika neurotransmitter terlepas dari sel saraf yang lain, maka kelistrikan pada sel saraf yang mana impuls atau rangsangan akan lanjut pada sel saraf yang selanjutnya. Kemudian,
neurotransmitter akan mengakibatkan muatan listrik positif Na+ untuk masuk ke sel saraf. Selanjutnya, muatan ion positif Na+ akan masuk ke sel saraf melalui membran sel. Rangsangan listrik akan mengalir menuju ke ujung paling akhir dari sel saraf. Kemudian, ketika rangsangan sudah mencapai ujung sel saraf tersebut, neurotransmitter akan terlepas kembali ke sel saraf yang lain atau menuju ke sel saraf tujuan. Peristiwa listrik pada penghambat neuron. Penghambat neuron pada sistem saraf manusia adalah inhibitory postsynaptic potential IPSP. Inhibitory postsynaptic potential IPSP adalah sejenis potensi sinaptik yang membuat neuron kurang mungkin untuk menghasilkan potensial aksi. Pada sinaps, penghambat atau inhibitor interaksi antara neurotransmitter dengan reseptor subsinaps akan meningkatkan permeabilitas membran subsinaps terhadap K+ dan Cl- dengan mengubah konformasi dari masing-masing saluran tersebut. Dalam kasus tersebut, hasil gerakan ion menyebabkan suatu hiperpolarisasi kecil dari sel saraf pasca sinaps. Hiperpolarisasi adalah keadaan di mana potensial membran menjadi lebih rendah daripada potensial istirahat membran. Hal ini dapat terjadi ketika ion K+ keluar dari sel atau masuknya ion negatif ke dalam sel. Kesimpulan, sistem saraf merupakan sistem koordinasi atau pengaturan tubuh berupa penghantar impuls saraf ke susunan saraf pusat, pemrosesan impuls saraf, dan perintah untuk memberi tanggapan rangsangan pada manusia. Anatomi sistem saraf terdiri dari saraf pusat dan saraf tepi. Saraf pusat terdiri dari otak dan medula spinalis. Sedangkan saraf tepi terdiri dari saraf sadar atau somatis dan saraf tidak sadar atau otonom. Di dalam sistem saraf terdapat neuron atau sel saraf yang terdiri dari 3 bagian, yaitu badan sel, neurit, dan dendrit. Beberapa sel saraf bersifat sensorik atau menerima rangsangan dan motorik atau mengirimkan perintah. Proses informasi dalam sistem saraf terdiri dari memori jangka pendek dan memori jangka panjang. Daerah utama dari fungsi sistem saraf pusat yaitu medula spinalis, tingkat otak bagian, dan tingkat korteks. Di dalam sistem saraf pusat terdapat sinapsis yang merupakan tempat menghubungkan ujung sel saraf dengan sel saraf lainnya. Di dalam sistem saraf terdapat substansi kimia yang berfungsi sebagai transmitter sinap, yaitu asam amino, dopamin, asetilkolin, adrenalin, serotonin, oksitosin, dan lain-lainnya. Di dalam tubuh manusia terdapat peristiwa listrik, yaitu proses penghantar impuls atau rangsangan saraf, potensial aksi, hiperpolarisasi, dan lain-lain. Demikianlah presentasi dari kelompok kami, semoga bermanfaat bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.